Ya, kemudian dari pasar komoditas harga emas di awal tahun 2021 menunjukkan tren penurunan akibat menguatnya dolar Amerika Serikat. Emas sebagai aset safe haven sempat menjadi primadona di sepanjang tahun 2020, bahkan di pasar luar negeri angkanya sempat menembus 2.000 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Begitupun harga emas antam yang sempat mencatatkan rekor tertinggi yang sampai tembus 1 juta rupiah per gram. Lalu apakah area pelemahan harga emas masih akan berlanjut? Kami akan bahas bersama dengan Suluh Adil Wicaksono, Business Manager Indo Sukses Future. Selamat pagi, Pak Suluh. Selamat pagi. Ya, Pak Suluh, mungkin kita bahas terlebih dahulu sentimen yang baru saja keluar terkait dengan kebijakan The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan rendah begitu mendekati 0%. Bagaimana nantinya ini berpengaruh terhadap harga emas global dan juga dalam negeri? Ya, baik. Memang untuk tingkat suku bunga pinjaman mendekati 0% tentunya harusnya memberi dampak positif ya terkait harga. Tetapi memang kita lihat saat ini belum terlihat. Tapi sepertinya support dari harga sudah terlihat. Karena bagaimanapun kebijakan bank sentral ini sangat besar mempengaruhi nanti pergerakan dolar ke depannya. Mhm. Jadi ada peluang menguat ya, meskipun kalau kita lihat di sini harga emas antam yang pada sepekan terakhir saja terus menunjukkan penurunan begitu, bisa ditampilkan teman-teman. Ini adalah grafik harga emas aneka tambang ataupun antam yang kita lihat di 21 Januari Rp963.000 per gram, kemudian ini terus turun harganya sampai pada kemarin di Rp956.000. Kemudian juga kita lihat bagaimana dengan tren harga emas di pasar luar negeri berikutnya. Ini harga emas di pasar luar negeri juga kalau kita lihat di sini sempat menembus 1.943 US dollar per troy ounce-nya, sempat menguat begitu, namun juga ada penguatan di 21 Januari tapi sempat juga turun di 19 Januari. Kemudian juga cenderung flat di 21 sampai dengan 27 Januari atau dalam sepekan ini. Apakah Pak Suluh nantinya tren pelemahan ini masih akan terus berlanjut begitu, melihat bagaimana performanya di tahun 2020 yang cukup sangat cemerlang begitu? Iya, baik. Memang untuk histori harga memang kita lihat 19 Januari menyentuh level terendahnya. Mhm. Tetapi apakah akan berpengaruh jangka panjang? Saya rasa dengan kebijakan bank sentral yang baru dirilis dini hari tadi akan menahan. Meskipun hari ini kalau kita lihat emas fisik masih turun ya, itu Mhm. tidak lain pasti imbas dari harga emas spot yang memang dia sudah oversold. Jadi Oke. kalau kita melihat emas spot pasti berbanding dengan harga emas fisik. Ketika saat ini koreksi, emas fisik pasti ikut koreksi. Mhm. Tetapi ada faktor rupiah yang kita perlu harus tahu Mhm. bahwa rupiah saat ini juga sangat dominan menggerakkan harga emas fisik. Mhm. Jadi ketika saat ini running harga sekarang di 1.840, tentunya masih belum menunjukkan bahwa koreksi emas ini akan berlanjut dalam waktu dekat. Oh, jadi ada tren penguatan, koreksi bisa diprediksi akan tertahan begitu. Mungkin ada angka resisten ataupun support dari untuk komoditas emas ini sendiri? Baik, level psikologis saya rasa 1.800 akan kuat ya. Mhm. 1.800 per troy ounce akan kuat, kemudian 1.900 sebagai resisten. Tapi memang ini awal tahun kita lihat tingkat pertumbuhan harga emas dunia juga kan masih turun 3%. Mhm. Ya, jadi awal tahun memang belum terlihat. Tapi kemungkinan ketika dia nanti kembali di atas level psikologis 1.900, maka akan terlihat tren kira-kira sampai kuartal 2 atau bahkan mungkin sampai akhir tahun. Tapi saya optimis bahwa 1.800 menjadi level support yang sangat kuat saat ini. Oke, kalau dilihat dari jangka waktunya pendek, menengah, panjang, sebetulnya Pak Sulu apa rekomendasi yang Anda berikan kepada investor? Apakah harus tahan, jual, ataupun beli begitu? Baik, untuk investasi emas kan ada banyak ya. Mhm. Kalau untuk yang pasar spot tentunya kita bisa jual dahulu meskipun harga sedang turun. Tapi untuk saran dimanapun emas itu safe haven. Jadi kita akan membeli ketika harga sedang koreksi atau harga rendah. Jadi untuk jangka pendek setidaknya kita bisa beli on weakness atau kita bisa beli di harga support. Dan untuk jangka panjangnya baik emas spot ataupun emas fisik kita bisa koleksi hingga akhir tahun. Mhm. Karena secara historikal dari 2019 naik 15%, 2020 26%,
meskipun awal tahun ini masih koreksi 3%, kemungkinan di 2021 seiring dengan kebijakan bank sentral, stimulus, dan vaksinasi secara global, emas kemungkinan akan berkilau kembali. Oke, jadi ada kebijakan stimulus Amerika Serikat, kemudian juga vaksinasi yang akan memberikan sentimen positif. Tapi kalau melihat sentimen-sentimen negatif yang mungkin akan menahan kembali laju pergerakan harga komoditas emas, apa saja Pak Sulu? Ya, sentimen negatif tentunya akan banyak. Ya, yang pertama adalah terkait stimulus ini apakah akan berhasil atau berjalan ataupun disetujui. Karena bagaimanapun juga di saat pandemi seperti ini, ekonomi akan terus bergerak. Kemudian sentimen negatif lainnya adalah ketika dolar saat ini dianggap sebagai safe haven beserta dengan emas. Jadi investor atau pelaku pasar bisa memilih dua, apakah antara emas ataupun dolar. Karena baik dolar ataupun emas seringkali dijadikan orang untuk mengambil peluang. Kita tahu sendiri dolar juga sudah murah. Artinya ketika dia sekarang dolar naik, apakah emas tertekan, apakah berbalik arah. Jadi itu sentimen negatif saya rasa. Tapi ada peluang nggak Pak Sulu untuk emas kembali mencatatkan rekor tertinggi seperti yang didapatkan tahun 2020 kemarin, sampai 1 juta rupiah per gram untuk Antam dan hingga 2.000 US dollar per troy ounce ya untuk emas di pasar luar negeri? Iya, saya masih optimis karena kita lihat bahwa economic growth juga kemarin dirilis naik ya, diprediksi naik 5,5%. Jadi economic growth global diprediksi oleh IMF naik. Itu merupakan kenaikan dibandingkan prediksi akhir tahun lalu. Jadi rekor harga spot di 2074 per troy ounce masih sangat mungkin ditembus. Begitu juga akan diikuti dengan harga emas fisik yang kembali di atas harga 1 juta rupiah per gram. Oke, jadi masih sebagai safe haven memang masih cemerlang begitu ya kilaunya, masih ada penguatan untuk menguat kembali di tahun 2021 ini seiring dengan stimulus-stimulus yang akan digelontorkan begitu. Baik, Pak Sulu Adil Wicaksono, Business Manager Indo Sukses Futures, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pagi hari ini. Selamat pagi, sehat selalu Pak.